Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelompok 12 dan juga ada pun anggota dari kelompok 12 yang lain adalah Kak Nur Sintia dan ada Kak Gina Komar Susanti. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan makalah yang telah kami susun bersama. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan landasan yang sangat penting dalam era digital. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan diwarnai oleh teknologi, pendidikan memainkan peran kunci dalam mempersiapkan individu untuk sukses di masa depan. Pendidikan memberikan individu pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Tanpa pendidikan yang kuat, sulit bagi seseorang untuk bersaing dan berhasil di era ini. Pendidikan juga membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang sangat diperlukan dalam menghadapi informasi yang berlimpah di dunia digital. Ini membantu mereka untuk memilih informasi, menilai sumber-sumber, dan membuat keputusan yang bijak. Penggunaan teknologi oleh guru masa kini adalah bagian integral dari transformasi pendidikan. Guru modern tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak dalam kelas. Mereka dapat menggunakan platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan perangkat lunak pembelajaran untuk menyediakan sumber pembelajaran yang beragam. Guru dapat menggabungkan video, simulasi, dan sumber-sumber digital lainnya ke dalam pengajaran mereka, membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Teknologi memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan individual siswa dan memberikan bahan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Dalam kesimpulan, pendidikan dalam era digital tidak hanya mencakup akses terhadap teknologi, tetapi juga penggunaan teknologi yang bijak oleh guru. Hal ini mendorong kemajuan pendidikan, meningkatkan daya saing, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikutnya, tujuan penelitian. Membantu pembaca memahami manfaat dan relevansi penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan oleh guru masa kini, seperti menyiapkan siswa untuk masa depan. Teknologi adalah bagian tak terhindarkan dari dunia pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dapat berpendapat bahwa guru masa kini harus memanfaatkan teknologi agar siswa siap menghadapi tuntutan masa depan. Mengembangkan keterampilan digital siswa, argumen ini dapat berkaitan dengan bagaimana guru dapat menggunakan teknologi untuk mengajar siswa tentang keterampilan digital yang penting di era modern ini. Ini termasuk penggunaan alat-alat seperti perangkat lunak produktivitas, analisis data, dan penguasaan platform digital. Personalisasi pembelajaran. Teknologi dapat memungkinkan guru untuk lebih mudah mempersonalisasi pembelajaran untuk setiap siswa. Anda dapat mengulas bagaimana guru dapat menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan menyediakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat mereka. Pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap pendidikan dan banyak guru harus beralih ke pembelajaran jarak jauh. Berikutnya ada rumusan masalah. Berikut rumusan masalah tentang penggunaan teknologi guru masa kini. A. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran? B. Bagaimana personalisasi pembelajaran? C. Bagaimana cara mengembangkan keterampilan digital siswa? D. Bagaimana cara mengatasi tantangan pembelajaran jarak jauh? E. Apa saja yang harus dilakukan siswa untuk persiapan masa depan? Dan F. Apa saja tantangan dan kendala dalam pembelajaran? Berikutnya ada kerangka teori. Dapat dilihat dari gambar penggunaan teknologi guru masa kini. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran. Kedua, personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan digital siswa. Yang keempat, mengatasi tantangan pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, persiapan siswa untuk masa depan. Dan yang keenam, tantangan dan kendala dalam pembelajaran. Berikutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata-kata maupun kalimat. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan penyedia data merupakan kegiatan yang berlangsung secara simultan dengan kegiatan analisis data. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka. Materi yang pertama yaitu tentang meningkatkan efektivitas pembelajaran. Meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi adalah suatu keharusan di era digital ini. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh teknologi. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi.
Yang pertama adalah integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Teknologi harus diintegrasikan secara organik ke dalam rencana pelajaran dan kurikulum. Hal ini memungkinkan guru untuk mengajar konten akademik sambil memanfaatkan alat-alat digital yang sesuai. Yang kedua adalah pemanfaatan platform pembelajaran online. Guru dapat menggunakan platform pembelajaran online untuk menyediakan materi, pelajaran, tugas, dan pengujian. Siswa dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Yang ketiga adalah penggunaan aplikasi edukasi. Aplikasi edukasi yang dirancang khusus dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, ada simulasi dan permainan edukatif. Penggunaan simulasi dan permainan edukatif dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks secara intuitif. Mereka cenderung lebih terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kelima, ada video pembelajaran. Penggunaan video untuk menggambarkan konsep atau topik tertentu dapat memudahkan pemahaman siswa. Video juga dapat meningkatkan daya ingat dan keterlibatan siswa. Materi yang kedua yaitu tentang personalisasi pembelajaran. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengadaptasi materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kemampuan untuk mengadaptasi materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa merupakan aspek penting dalam pendidikan yang disebut sebagai pembedaan atau diferensiasi. Diferensiasi mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan individu siswa yang memiliki tingkat pemahaman dan gaya belajar yang berbeda. Berikut adalah beberapa pro dan kontra terkait dengan kemampuan untuk mengadaptasi materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Pro. Yang pertama yaitu dengan mengadaptasi materi. Guru dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal kepada setiap siswa, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat mereka. Yang kedua adalah ketika siswa merasa bahwa materi pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan merasa sukses. Yang ketiga yaitu membantu dalam mengatasi kesenjangan pembelajaran, sehingga siswa yang lebih lambat dalam memahami materi memiliki kesempatan untuk mengejar siswa yang lebih cepat. Yang keempat, memadukan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa. Hasil akademik umumnya meningkat. Yang kelima adalah dengan mengadaptasi materi, guru dapat membantu siswa mencapai potensi mereka yang sebenarnya, bahkan jika mereka memiliki keputusan khusus. Kontranya, yang pertama adalah diferensiasi dapat memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Guru mungkin perlu merancang berbagai versi materi atau memberikan perhatian khusus kepada siswa dengan tingkat pemahaman yang lebih rendah. Yang kedua, dalam kelas yang besar, mengadaptasi materi untuk setiap siswa dapat menjadi tantangan logistik yang sulit diatasi. Yang ketiga adalah potensi stigma siswa yang menerima materi yang lebih sederhana mungkin merasa terstigma atau merasa tidak cukup kompeten, sementara siswa yang menerima materi yang lebih tinggi mungkin merasa terbebani. Yang keempat adalah kurangnya pelatihan. Guru diferensiasi memerlukan keterampilan khusus dalam mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa dan menyesuaikan materi. Tidak semua guru mungkin memiliki pelatihan atau keterampilan ini. Yang kelima adalah pengukuran yang akurat. Memantau tingkat pemahaman siswa secara akurat bisa sulit. Mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa dan memberikan materi yang sesuai memerlukan alat penilaian yang baik. Meskipun ada tantangan dalam mengadaptasi materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, manfaatnya dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa dan hasil akademik mereka seringkali jauh lebih besar daripada kerumitannya. Dengan pelatihan yang tepat dan dukungan dari sekolah atau institusi pendidikan, guru dapat lebih berhasil dalam menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menawarkan beragam gaya belajar. Menawarkan beragam gaya belajar adalah pendekatan yang sangat penting dalam pendidikan, karena siswa memiliki preferensi belajar yang berbeda. Dengan menyediakan beragam gaya belajar, guru dapat membantu setiap siswa belajar sesuai dengan preferensi mereka, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Siswa yang belajar sesuai dengan gaya mereka cenderung lebih termotivasi dan merasa lebih sukses. Ini dapat mempengaruhi hasil akademik mereka secara positif. Setiap siswa adalah individu yang unik, dan dengan menawarkan beragam gaya belajar, kita dapat mengakomodasi keragaman dalam kelas. Tetapi, ada juga masalah yang perlu dihadapi dalam penerapannya.
Menyediakan beragam gaya belajar dalam kelas mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya. Guru mungkin perlu merancang berbagai jenis aktivitas dan materi. Memantau kemajuan siswa yang belajar dengan beragam gaya belajar mungkin lebih rumit karena guru perlu menggunakan berbagai jenis penilaian yang sesuai dengan gaya masing-masing. Tidak semua guru mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang beragam gaya belajar atau pelatihan khusus dalam mengidentifikasinya. Materi yang ketiga yaitu tentang mengembangkan keterampilan digital siswa. Yang pertama adalah mengajarkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern. Mengajarkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan untuk mempersiapkan siswa untuk kesuksesan di masa depan. Mengajarkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern memastikan bahwa siswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan industri saat mereka memasuki pasar kerja. Siswa yang memiliki keterampilan yang relevan akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berkembang dalam karir mereka. Dunia kerja modern terus berubah, mengajarkan keterampilan yang relevan, membantu siswa menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan dalam lingkungan kerja. Tetapi, dalam upaya untuk menekankan keterampilan modern, pendidikan tradisional seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan mungkin diabaikan, yang bisa menjadi masalah dalam pengembangan pemahaman intelektual yang mendalam, dan juga perubahan dalam dunia kerja modern dapat berlangsung sangat cepat. Keterampilan yang diajarkan di sekolah mungkin tidak lagi relevan ketika siswa memasuki pasar kerja. Terlalu menekankan keterampilan modern juga dapat menyebabkan siswa kurang memahami dasar yang penting dalam pendidikan. Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mengajarkan keterampilan modern dan memastikan bahwa dasar-dasar pendidikan tradisional juga diberikan perhatian yang cukup. Selain itu, kerjasama dengan industri dan dunia kerja dapat membantu memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan di sekolah benar-benar relevan dengan tuntutan pasar kerja modern. Yang kedua yaitu tentang memperkenalkan siswa pada alat-alat produktivitas dan teknologi pendukung. Memperkenalkan siswa pada alat-alat produktivitas dan teknologi pendukung merupakan pendekatan yang penting dalam pendidikan modern. Mengajarkan siswa untuk menggunakan alat-alat produktivitas dan teknologi pendukung membantu mereka mempersiapkan diri untuk dunia yang semakin tergantung pada teknologi. Mereka belajar cara berkomunikasi, bekerja, dan belajar secara efisien dalam lingkungan digital. Alat-alat produktivitas seperti spreadsheet, aplikasi pengelola tugas, dan kalender online dapat membantu siswa mengatur waktu mereka, mengelola proyek, dan meningkatkan produktivitas, dan juga teknologi memungkinkan akses mudah ke sumber daya pendidikan online seperti video pembelajaran, tutorial, dan sumber daya edukasi yang kaya. Dalam pelaksanaannya, terlalu banyak akses ke teknologi juga dapat mengganggu konsentrasi dan fokus siswa dan mengurangi efektivitas pembelajaran, dan juga tidak semua siswa mungkin memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi dan internet. Menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan, terlalu banyak penggunaan teknologi juga dapat mengarah pada kecanduan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Untuk memaksimalkan manfaat dari memperkenalkan siswa pada alat-alat produktivitas dan teknologi pendukung, penting untuk memberikan panduan dan pelatihan yang tepat, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut seimbang dengan interaksi sosial dan pembelajaran tradisional. Dalam pendidikan modern, teknologi harus menjadi alat yang mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan, bukan penghalang atau gangguan. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Gina. Oke, baik, terima kasih Katia. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai mengatasi tantangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu ada adaptasi selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita belajar dan mengajar secara signifikan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama pandemi ini, pendidik dan siswa di seluruh dunia telah melakukan berbagai adaptasi pembelajaran. Sekolah dan universitas mengadopsi pembelajaran online sebagai solusi utama. Guru dan dosen membuat materi pembelajaran online, termasuk video pembelajaran, tugas, dan ujian. Sehingga penggunaan platform e-learning seperti Google Classroom, Moodle, atau Zoom telah meningkat secara signifikan untuk memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa. Sekolah dan universitas juga menggunakan jadwal yang lebih fleksibel, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran kapan saja sesuai kebutuhan mereka.
Beberapa siswa mungkin membutuhkan perangkat tambahan seperti handphone, mikrofon, atau kamera webcam untuk mendukung pembelajaran daring karena guru menggunakan penilaian alternatif seperti tugas proyek dan ujian daring sebagai pengganti ujian dalam kelas. Dalam pelaksanaannya, sekolah dan universitas berupaya untuk memastikan ketersediaan perangkat dan akses internet yang memadai bagi semua siswa. Adaptasi pembelajaran selama pandemi COVID-19 telah menghadirkan banyak tantangan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pendidikan. Ini mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan mempromosikan keterampilan digital yang lebih baik. Meskipun saat pandemi, pendidikan terus berusaha beradaptasi dengan perubahan kondisi yang ada. Selanjutnya yaitu penggunaan platform pembelajaran daring dan alat kolaborasi. Selama pandemi COVID-19, penggunaan platform pembelajaran daring dan alat kolaborasi menjadi kunci dalam memfasilitasi proses pembelajaran, baik bagi pendidik maupun siswa. Dan di sini juga ada beberapa platform atau alat kolaborasi yang sering digunakan selama pandemi. Yang pertama yaitu ada Google Classroom, adapun Zoom, ada Edmodo. Penggunaan platform dan alat kolaborasi tersebut telah membantu mendukung proses pembelajaran selama pandemi COVID-19. Mereka memungkinkan guru untuk tetap terhubung dengan siswa, memberikan akses ke materi pembelajaran, dan memungkinkan kolaborasi dalam berbagai cara meskipun fisik terbatas. Selanjutnya yaitu membangun koneksi siswa guru dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Membangun koneksi yang kuat antara siswa dan guru adalah kunci dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Koneksi ini tidak hanya memotivasi siswa, tetapi juga membantu mereka merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Beberapa strategi diperlukan untuk membangun koneksi siswa dan guru dalam pembelajaran jarak jauh, seperti membuat jadwal komunikasi teratur dengan siswa. Hal ini dapat berupa pertemuan daring mingguan atau email rutin. Pastikan siswa merasa bahwa guru selalu ada untuk mendukung mereka. Gunakan video konferensi untuk pertemuan langsung. Melihat wajah satu sama lain membantu dalam membangun hubungan personal yang lebih kuat. Luangkan waktu untuk memahami kebutuhan dan minat individu siswa. Hal ini juga membantu guru untuk membuat pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Selain pelajaran, jadwalkan juga kegiatan sosial seperti kopi pagi atau pertemuan santai untuk siswa. Hal ini membantu dalam menciptakan suasana yang lebih santai. Tanyakan tentang kehidupan siswa di luar sekolah. Ini mungkin menunjukkan bahwa Anda peduli tentang keadaan mereka. Pastikan juga siswa dapat dengan mudah menghubungi Anda, entah itu melalui email, pesan instan, atau alat komunikasi lainnya. Tetapi, guru juga mungkin lebih sulit untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa siswa juga mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat membatasi kemampuan guru untuk berkomunikasi dan membangun koneksi. Dan juga dalam pembelajaran jarak jauh, guru mungkin kesulitan memantau kehadiran dan partisipasi siswa dengan cermat, yang dapat mengganggu koneksi yang kuat. Dalam situasi pembelajaran jarak jauh, sangat penting bagi guru untuk mencoba mengatasi tantangan ini dan tetap fokus pada pembangunan koneksi yang bermanfaat dengan siswa. Meskipun ada kendala, manfaat dari hubungan yang kuat antara siswa dan guru seringkali lebih besar daripada kerumitan yang terkait. Lalu ada poin persiapan siswa untuk masa depan. Yang pertama yaitu ada poin keberlanjutan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari terus berkembang dan diyakini akan berlanjut karena teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Teknologi telah memungkinkan kita untuk melakukan banyak tugas dengan lebih cepat dan lebih efisien. Contohnya termasuk komunikasi daring, layanan perbankan daring, dan perbelanjaan online. Orang akan terus menggunakan teknologi karena ini membuat hidup lebih nyaman. Semakin banyak orang di seluruh dunia memiliki akses ke perangkat teknologi seperti smartphone, tablet, dan komputer. Hal ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan berbagai layanan dan informasi secara lebih mudah. Dan juga teknologi terus berkembang dan menghasilkan inovasi baru, termasuk perkembangan dalam kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, dan teknologi kesehatan. Inovasi ini mendorong penggunaan teknologi lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu poin kedua yaitu ada persiapan siswa untuk bekerja di lingkungan yang semakin digital. Persiapan siswa untuk bekerja di lingkungan yang semakin digital adalah suatu keharusan, mengingat teknologi telah menjadi bagian integral dari hampir setiap aspek kehidupan dan dunia kerja. Untuk menghadapi hal tersebut, maka pastikan siswa memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan komputer, perangkat lunak produktivitas seperti pengolah kata dan spreadsheet,
dan navigasi internet. Ajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang mereka temui secara online. Mereka juga harus dapat membedakan informasi yang benar dan relevan dari yang tidak benar atau tidak relevan. Bantu siswa mengembangkan kemampuan manajemen waktu dan kebijakan dalam menggunakan teknologi. Mereka harus dapat mengatur prioritas tugas, menghindari gangguan online, dan tetap fokus. Siswa juga harus memahami bagaimana teknologi memengaruhi dunia bisnis dan memiliki pemahaman dasar tentang kewirausahaan digital. Mereka harus tahu cara memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan ide bisnis, dan juga penting untuk membahas etika digital dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Siswa juga harus tahu cara menggunakan teknologi secara etis dan menghormati privasi dan hak orang lain. Poin ketiga, yaitu membantu siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Membantu siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab adalah suatu keharusan dalam era di mana teknologi dan internet memegang peran kunci dalam kehidupan sehari-hari. Ajarkan siswa tentang risiko dan ancaman siber, seperti virus komputer, peretasan, dan pencurian identitas. Mereka harus tahu cara melindungi diri mereka secara online. Selain itu, diskusikan pentingnya berperilaku sopan dan menghormati orang lain di media sosial. Ingatkan siswa untuk berpikir sebelum memposting atau mengomentari sesuatu secara online. Ajarkan siswa untuk menjaga privasi orang lain secara online juga. Mereka juga harus tahu apa yang aman untuk dibagikan secara daring dan apa yang harus dijaga dengan hati-hati. Tentunya orang tua dan guru harus berperan aktif dalam mendukung siswa untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Mereka harus memantau aktivitas online siswa dan memberikan pedoman. Membantu siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya melibatkan pendidikan tentang teknologi, tetapi juga membentuk karakter dan etika dalam lingkungan digital. Lalu materi selanjutnya itu ada tantangan dan kendala. Itu poin pertamanya, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi adalah masalah serius yang memengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Masalah ini menciptakan kesenjangan digital di masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek dan implikasi ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Yang pertama, yaitu ada akses pendidikan. Siswa dari keluarga dengan akses terbatas ke perangkat dan internet mungkin kesulitan untuk mengikuti pembelajaran daring, terutama selama pandemi ini dapat menghambat kemajuan akademis mereka. Yang kedua, yaitu pekerjaan. Orang tidak memiliki akses yang sama ke teknologi mungkin memiliki kesulitan dalam mencari pekerjaan atau berkembang dalam karir mereka. Banyak pekerjaan memerlukan keterampilan digital, dan ketidaksetaraan ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pendapatan. Yang terakhir itu ada kesehatan. Layanan kesehatan digital semakin penting, terutama dalam mengakses informasi kesehatan, konsultasi medis daring, dan pengawasan kesehatan pribadi. Ketidaksetaraan akses dapat menghambat akses ke layanan kesehatan. Untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut, kita memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk yaitu yang pertama subsidi perangkat dan akses internet untuk warga yang kurang mampu. Kedua, program pelatihan teknologi untuk kelompok yang rentan. Tiga, dukungan dari pemerintah, lembaga nirlaba, dan sektor swasta untuk memperluas infrastruktur internet dan akses teknologi di daerah yang kurang berkembang. Keempat, kesadaran dan dukungan masyarakat untuk mengatasi ketidaksetaraan akses teknologi. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi adalah tantangan global yang perlu diatasi agar semua orang dapat mengakses peluang yang ditawarkan oleh dunia digital. Poin kedua, yaitu tantangan keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi. Tantangan keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi adalah masalah serius yang relevan dan dalam era digital. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, juga membawa resiko terkait keamanan data dan privasi individu. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dalam keamanan dan privasi teknologi. Yang pertama itu ada serangan siber, mencakup berbagai jenis ancaman seperti peretasan, malware, dan serangan phishing. Para penyerang dapat mencoba mengakses data pribadi, informasi sensitif, atau mengganggu operasi sistem. Kedua, perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak terkini atau kurang melindungi dapat menjadi pintu masuk bagi penyerang. Perangkat yang tidak diupdate secara teratur dapat menjadi kerentanan keamanan. Ketiga, perangkat lock seringkali kurang terlindungi dan dapat digunakan sebagai jalan masuk oleh penyerang untuk mengakses jaringan dan data sensitif. Keempat, banyak serangan siber terjadi karena kesalahan manusia seperti penggunaan kata sandi yang lemah, ketidakhati-hatian dalam mengklik tautan berbahaya, atau berbagai informasi pribadi secara tidak bijak. 5.
Penjahat dapat mencuri identitas seseorang dengan cara mendapatkan informasi pribadi dan menggunakannya untuk tujuan kriminal seperti penipuan atau pembobolan rekening bank. 6. Ransomware atau jenis serangan di mana data korban dikunci dan penyerang meminta tebusan untuk mengembalikan akses data. Hal ini dapat menjadi ancaman serius terhadap bisnis dan individu. 7. Perusahaan dan pemerintah seringkali mengumpulkan data pribadi dengan skala akses besar yang dapat mengancam privasi individu jika tidak diatur dengan baik. 8. Banyak aplikasi dan layanan online meminta izin untuk mengakses data pribadi tanpa selalu menjelaskan dengan jelas bagaimana data ini akan digunakan. Yang terakhir itu ada komunikasi pribadi melalui pesan teks, email, atau panggilan telepon sering menjadi sasaran penyadapan, terutama dalam konteks mata-mata dan penegakan hukum. Poin ketiga yaitu ada tantangan pelatihan dan peningkatan keterampilan guru. Tantangan dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan guru adalah permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan guru memiliki kualifikasi dan kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah. Kurikulum pendidikan juga terus berkembang dan terkadang mengalami perubahan signifikan. Guru perlu terus memperbaharui pengetahuan mereka dan mengembangkan keterampilan baru agar sesuai dengan perubahan ini. Peningkatan keterampilan guru adalah investasi penting dalam perbaikan sistem pendidikan. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan berkelanjutan, pelatihan yang relevan, dukungan dari pemerintah dan sekolah, serta ketersediaan sumber daya dan teknologi yang memadai sangat penting. Tantangan ini membutuhkan kerja sama antara guru, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk mengembangkan solusi yang efektif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang berikutnya ada kesimpulan. Dalam kesimpulan, penggunaan teknologi oleh guru masa kini telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Teknologi telah memperluas akses ke informasi, memungkinkan pengajar yang lebih interaktif, dan menghadirkan tantangan dan peluang yang baru. Dan juga, dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, guru masa kini dihadapkan pada tuntutan untuk terus memperbarui keterampilan mereka, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk memberikan pendidikan berkualitas. Teknologi adalah alat yang berharga dalam pendidikan, tetapi penggunaannya harus selalu berfokus pada meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Kemudian berikutnya ada saran. Beberapa saran untuk penggunaan teknologi oleh guru masa kini dalam lingkungan pendidikan. 1. Pelatihan teknologi. Guru harus menjalani pelatihan teknologi yang teratur untuk memahami dan memanfaatkan alat dan aplikasi pendidikan dengan baik. Ini akan membantu mereka merencanakan pengajaran yang lebih efektif. 2. Personalisasi pembelajaran. Gunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran personalisasi. Gunakan alat seperti platform pembelajaran daring yang dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu siswa. 3. Teknologi integrasi kurikulum. Jangan hanya menambahkan teknologi sebagai pelengkap, tetapi benar-benar mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Pastikan bahwa teknologi digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat ada kolaborasi daring. Dukungan kolaborasi siswa dengan mengintegrasikan alat kolaborasi seperti platform berbagai dokumen, forum diskusi, dan proyek berbasis kelompok dalam pengajaran Anda. Dan yang terakhir, mengajarkan literasi digital. Selain literasi akademik, guru juga harus mengajarkan literasi digital yang mencakup pemahaman tentang keamanan cyber, etika digital, dan pengenalan berita palsu. Baik, kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 12 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.